Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, menjadi orang tua adalah pekerjaan penuh waktu. Dahulu, kehidupan berkeluarga terlihat sebagai sesuatu yang biasa. Ibu tinggal di rumah dan menjaga anak-anak mereka, sedangkan ayah pergi bekerja. Anak-anak juga biasanya penurut, meski karena orang tua akan memberi hukuman jika mereka tidak patuh. Kini semuanya berbeda. Pada banyak keluarga, ibu tidak berada di rumah sepanjang hari. Ia mungkin saja memiliki karir, bisnis, atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak-anak yang masih kecil sering harus berada di kelompok bermain atau dititipkan pada pengasuh wanita yang pekerjaannya mengasuh anak-anak yang belum bersekolah. Sementara itu, kisah-kisah yang muncul di surat kabar, majalah, dan televisi menunjukkan pentingnya lingkungan dan pengalaman yang tepat untuk bayi, balita, dan anak-anak. Kita memahami bahwa otak anak diprogram untuk belajar, tapi hanya jika mereka dirangsang sejak usia dini. Dan seakan-akan belum cukup kecemasan yang kita rasakan, kini kita harus khawatir apakah kita sudah cukup baik menjalani peran sebagai orang tua sekaligus pendidik bagi anak usia dini. Ayah dan bunda, sebagian besar dari kita ingin memberikan lingkungan rumah yang terbaik yang dapat kita berikan dalam batasan-batasan waktu dan daya upaya. Dan jika kita memiliki seorang anak di rumah dan sangat mendambahkan sebuah perspektif segar dan beberapa saran praktis, maka materi kali ini cocok, karena tidak semua guru adalah orang tua, tapi yakinlah setiap orang tua adalah guru. Ayah dan bunda, anak adalah anugerah terbesar, namun membesarkan anak dengan penuh kasih dan ceria di dunia modern ini merupakan tantangan bagi orang tua. Pendekatan yang berbeda ketika saya tersentuh begitu dalam oleh karya seorang wanita cerdas, yaitu Maria Montessori. Sebagai seorang anak, saya belajar di sebuah sekolah yang terinspirasi oleh karya Montessori. Dan sebagai orang dewasa, saya memiliki hak istimewa untuk mengajar, kemudian memimpin sekolah sesuai dengan pendekatan yang akan saya lakukan. 100 tahun yang lalu, seorang wanita Italia menemukan pendekatan baru dalam dunia pendidikan berdasarkan semangat dan saling menghargai. Metode Montessori dikenalkan oleh seorang dokter perempuan pertama di Italia, yaitu Maria Montessori pada tahun 1907. Metode ini bermula dari khawatirnya seorang Montessori ketika menjadi pengawas di sebuah penitipan bagi anak kaum buruh yang belum bersekolah. Kondisinya sangat buruk, agresif, anaknya tidak sabar dan suka melanggar aturan. Akhirnya, Montessori menghentikan praktek kedokteran untuk mengabdikan diri mengelola penyebaran sekolah Montessori di seluruh dunia. Sebagai wujud tak kenal lelah sampai ajal menjemputnya pada tahun 1952. Karya Montessori terus berkembang dan dipraktikkan hingga kini. Sebelum kita memahami tentang metode Montessori lebih lanjut, ada baiknya kita tahu dulu masa-masa peka anak usia dini untuk belajar. Anak-anak melalui masa-masa peka saat mereka siap untuk belajar, dan beberapa kesempatan ini tidak datang dua kali. Berikut kita kenali masa-masa peka sejak lahir hingga 6 tahun. Yang pertama adalah gerakan sejak lahir hingga 1 tahun. Gerakan acak bayi jadi terkoordinasi dan terkontrol saat ia belajar meraih, menyentuh,
memutar, menyeimbangkan diri, merangkak, dan berjalan. Kemudian yang kedua, bahasa. Sejak lahir hingga 6 tahun. Diawali dengan celotehan dan suara-suara, kemampuan bayi Anda berkembang dari gumaman menjadi kata, frase, lalu kalimat. Kemudian di usia 1 tahun hingga 4 tahun, benda kecil. Anak-anak menyukai benda-benda dan detail-detail kecil saat koordinasi mata tangannya meningkat menjadi lebih baik dan akurat. Di saat anak usia 2 hingga 6 tahun, masa-masa mereka keramahan dan sopan santun. Anak-anaknya suka meniru perilaku sopan santun dan baik budi yang nantinya akan turut membentuk karakter kepribadiannya. Kemudian di usia 2 hingga 6 tahun, yaitu indra. Indrahnya peka. Pendidikan tentang indra dimulai sejak lahir, namun dari usia 2 tahun, anak kita akan takjub dengan pengalaman indranya, yaitu seperti rasa, suara, sentuhan, dan bau. Dan kapan anak kita diajar untuk menulis? Ketika usia 3 hingga 4 tahun. Dan Montessori menemukan bahwa kemampuan menulis muncul lebih dulu daripada membaca dan diawali dengan usaha meniru huruf dan angka menggunakan pensil dan kertas. Ketika anak kita usia 2 hingga 4 tahun, dia mulai memiliki keteraturan. Segala sesuatu harus berada di tempatnya. Tahap ini ditandai dengan kecintaan terhadap rutinitas dan keinginan akan konsistensi dan pengulangan. Kemudian di saat kenal musik, itu usia 2 hingga 6 tahun. Jika musik jadi bagian kehidupan sehari-hari, anak secara spontan akan tertarik pada perkembangan titi nada, ritme, dan melodi. Kapan anak-anak dikenalkan tentang masalah toilet? Yaitu di usia 18 bulan hingga 3 tahun. Saat sistem saraf berkembang lebih baik dan terintegrasi, anak akan belajar untuk mengontrol aktivitas buang air kecil dan buang air besarnya. Terus, anak dikenalkan membaca pada usia berapa? Ketika anak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak menunjukkan ketertarikan spontan pada simbol dan suara yang mereka hasilkan. Tak lama lagi mereka akan mengucapkan kata-kata. Ketika anak usia 4 hingga 6 tahun, dia akan peka terhadap hubungan ruang. Ketika anak mulai mengembangkan pemahamannya tentang ruang, ia akan semakin pandai menyusun puzzle yang rumit sekalipun. Dan ketika anak usianya 4 hingga 6 tahun, anak mulai peka terhadap berhitung. Dan metode Montessori menemukan cara untuk memberi anak pengalaman matematika yang nyata dalam masa peka mereka terhadap angka dan jumlah. Jadi mereka berhitung dengan hal yang nyata. Misalnya kita sediain 6 buah jeruk, dihitung berapa jeruknya. Jadi dia berhitungnya dengan pengalaman nyata. Demikian materi utama kita tentang metode Montessori. Mudah-mudahan bisa kita renungkan, bisa kita praktekkan di rumah, dan kita melihat permasalahan anak kita yang seharusnya mereka peka pada usia demikian. Jika belum, berarti ada hal yang perlu kita benah dalam We can sit together.
It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Pendidikan anak usia dini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.